project ya. Project video. Ujian akhir Semester. Nggak salah ya. Mata kuliah apa guys? Mata kuliah KPIA. Apa tuh KPIA? Komunikasi Perspektif Indonesia dan Asia. Oke, benar banget. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Kan kalau nggak kenal nggak selesai. Saya. Mau disayang. What? Oke. Halo semuanya, aku Alisa Kusuma. Nimnya nanti dikasih diedit. Gue ini. Oke, halo semuanya, aku Mariana Safiatermala. Aku Nadine Pratiwi. Aku Rizky Bidaswida. Dan di sini kita mau Podcast. Yes, podcast apa bahas tuh? apa nih? Jadi ada satu nih teman-teman yang menarik banget yang aku penasaran banget nih, highlight banget nih, yang Apa jarang nih? terdengar juga. Coba kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Apa yang jalan? Dan yang lagi hype banget di TikTok biasanya pembahasan orang itu terus, tapi ini kebalikannya. Apa? Apa Spill aja nih ya. Tentang material. Jarang nggak sih didengar? Bener sih. Bener. Tapi yang kita dengar patriarki. Iya. Papas fashion ya. Iya. Yes. Yang kalau matriarkinya Ya, mama. Versi mama. Oke. Berarti kalau di media sosial slivernya patriarki memang dominasi Indonesia patriarki. Iya, Indonesia itu Iya. udah memang patriarki banget sih kalau Iya. menurut aku. Nggak jauh-jauh dari aku sendiri sih kan, aku kebetulan teman-teman tahu dong apa Apa tuh? suku aku nih kan Batak nih. Batak, Adis. Alisa juga kan Batak nih campuran. Campur ya, Alis. Tapi yang ini kentalnya nih. Ya kalau aku Iya. Jawa banget ya orang tuanya. Tapi sebenarnya kalau dikenal Jawanya sendiri aku nggak terlalu banget kenal sih. Tapi sebenarnya aku Jawa banget guys. Bedok banget sih. Safira gimana Safira apa ya? Aku sebenarnya Jawa ya, tapi dari keluarga aku sendiri itu nggak yang begitu menunjukkan kalau mereka orang Jawa gitu, karena kita sering pindah-pindah gitu. Modern Japanese. Iya. Yang Yang disebarkan tuh kayak ke aku tuh bukan hal yang banyak Jawa sentis banget gitu, tapi kayak kalau dari kakek nenekku tuh masih kelihatan Jawa gitu. Emang kalau di Batak kan apa di? Oh, kalau di Batak ini sebenarnya menarik banget nih Alisa. Alisa juga pasti tahu karena keluarganya ada yang Batak. Nggak jauh dari ibunya ya. Iya betul, mama aku. Nah, kalau pengalaman aku sendiri nih ya, aku lihat ayahku ini atau dari kakek-kakekku itu biasanya bahasanya opung ya kalau kakek tuh. Itu ayahku tuh patriarki banget nih. Harus bahasanya, kata-katanya semua yang harus diturutin di rumah. Semua kemauannya harus diikutin gitu. Jadi semua segala pemegang kekuasaan di rumah itu dia yang ngatur gitu loh. Nah, kadang ibuku itu kalau misalnya mau bicara atau ngomong, kadang ya kayak didengerin ya, tapi nggak yang dilakuin gitu. Ngerti. Jadi ya terserah lah kau perempuan mau ngomong apa, yang penting aku sesuai dengan hatiku gitu. Kayaknya di tempat lain gitu juga. Aku dari aku yang temannya Jawa banget tuh sama sih sebenarnya. Sebenarnya patriarki banget deh. Mungkin aku ingat ada contoh kan. Aku pernah nih protes sama peraturan kayak kenapa sih orang-orang ini pada strik semua gitu. Terus ibu tuh jawab, tanyalah bapakmu kan yang buat peraturan, ibu hanya nurutin aja. Nah, itu kayak emang udah patriarki dapat banget. Oh iya, Cuma di situ aku juga nggak berani ngomong bapakku dong, karena Patriarki lagi, nggak bisa patriarki. Makanya saya ada pengalaman. Kamu kan campuran ya, kalau kamu sendiri gimana ya di rumah? Mungkin karena aku campuran ya, jadi agak anomali gitu. Iya. Karena kan sebagai orang Batak kita tuh keras gitu ya, Keras banget. karakternya. Nah, karena mama aku Batak terus ayah aku yang Jawa, jadi rasanya dominasi di rumah tuh lebih ke mama aku gitu. Tapi itu dominasi di dalam rumah sih, kayak soal mendidik, terus soal kedisiplinan. Tapi kalau untuk hal-hal besar seperti investasi masa depan, pendidikan, itu masih di ayah aku. Terus di keluarga besar aku juga, ya kita sebagai orang Batak ya, pasti ada loh opung yang kita tuakan benar, kepada benar. keluarga kita. Tapi kalau kayak gini jatuhnya ini patriarki atau matriarki? Karena kan secara Seimbang gitu. Seimbang. Ya, Berarti namanya. melengkapi. saling melengkapi. ada yang dominan. Kalau bilang dominan di rumah tuh siapa ya? Kalau di rumah tuh kayaknya rasanya kalau dominan tuh mama aku ya, karena ya aku sebenarnya nggak bisa bilang langsung kalau itu sebenarnya aku nggak bisa sebut kalau itu matriarki atau matriarki gitu. Tapi kayak aku merasa yang dominan di rumahku itu selalu mama aku gitu. Kayak kalau misalnya perkara izin atau apa itu selalu aku misalnya izin ke bapakku. Coba bapak misalnya aku bolehin, tapi balikin lagi coba kamu tanya mamamu. Kalau di aku kayak gitu, karena yang paling dominan di rumah tuh sebenarnya mama aku, dan mama aku emang aku ngeliatnya emang terlalu bisa ngapa-ngapain, tapi juga aku ngeliatnya kasihan ya. Mungkin karena juga sebagai hashtag kalau patriarki atau gimana ya. Jadi aku gak tau ya, bilang di rumah itu sebenarnya matriarki nggak bisa begitu memetakan gitu. Tapi kalau di Jawa sendiri tuh maksudnya kan
kebanyakan patriarki ya gitu. Kayak emang dari dulu tuh emang udah patriarki banget atau emang baru ada kayak perubahan gitu ya? Kayak pernah denger nggak sih ada cerita? Oh, tapi katanya itu sebenarnya Jawa itu matriarki guys. Itu sebenarnya emang ada alasannya atau apa yang mendukung? Nggak kelihatan ya. Iya, nggak nggak kelihatan. Justru Karena ada dominasinya patriarki semua. Tapi Iya. sebenarnya kan teman kita dia bisa bilang ini, kalau aku melihat ya di Jawa ini rata-rata, maaf banget bukan bilang kalian, tapi rata-rata banyak ini laki-laki malas udah jalan kerja, jadi yang ngatur kan ceweknya yang Iya, kerja. stigma Iya. cowok Sunda. Iya, benar. Bener. Makanya jatuhnya jadi matriarki karena emang yang kerja itu cewek. Oh, bener. Jadi ya dominasi dulu. Tapi kan bukan, tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah peran lain misalnya kayak peran yang quote unquote lebih feminin itu dilakuin gitu sama kayak apa ya, orang-orang kamu itu, misalnya kalau misalnya cowoknya ini nggak kerja nih, cowoknya ngapain? Cewek Cowoknya itu ya. ya cowoknya tuh hanya bermalas-malasan gitu loh di rumah, Mancing. ceweknya kerja. Ya beban lah ya istilahnya, makanya ya jatuhnya dari si cewek yang, karena si cewek megang duit dan kerja ya jadi dia yang ngatur, si cowok ya manut. Iya. Ada sih beberapa di Jawa yang kayak gitu. Iya kan. Iya. Ini sebenarnya Jawa tuh matriarki guys. Jadi ketika kita melihat di sejarahnya gitu, sebenarnya kalau kita melihat di kerajaan juga banyak menjadi raja-raja itu sebenarnya adalah perempuan gitu loh. Jadi dibandingkan dengan laki-laki. Tapi ya balik lagi kan sebenarnya dalam linear sejarahnya itu ya berubah-ubah gitu. Kadang-kadang dominasi itu banyak di keluarga perempuan, banyak di tokoh-tokoh sentral itu perempuan, tapi kadang-kadang juga balik laki-laki. Tapi ya kembali lagi mereka kan kembali di matriarki seperti itu kayak gitu. Ya ngikutin juga sama budaya yang sekarang gitu nggak sih, perkembangan lah ya kayak. Ya tapi biasanya itu emang sentralnya seringnya itu di perempuan gitu. Dan kalau misalnya kalian nonton drakor kan ya, Iya. kan biasanya kan ada kayak konflik-konflik keluarga kerajaan gitu yang biasanya itu yang jahat itu ibu surinya. Iya. Nah di Jawa itu juga kayak gitu. Jadi peran ibu suri itu penting gitu loh. Kayak it's like a Dedes Can Arok. Ya, bener. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sentralisasi itu di perempuan gitu. Menarik sih memang membahas ini. Iya sih, karena kan begitu. Kalau misalnya kita ambil kerajaan ya, begitu Tunggul Ametung meninggal kan sebenarnya Ken Dedes yang sempat naik kan, Ken Arok. Tapi kenapa kalau di kayak sekarang ini tuh justru matriarki tuh malah dianggap kayak negatif gitu nggak sih? Kayak maksudnya kenapa harus cewek yang dominan? Karena mereka udah mikirnya udah pendoktrinnya tuh cowok nih emang udah harus begitu. Padahal itu sebenarnya bisa dibilang patriarki juga mas. Iya, itu kayak Gampang bisa banget. dibilang kayak pengotak-kotakan Iya. peran gender itu, maksudnya kayak perempuan hanya di Rumah hanya mengurus di rumah, laki-laki itu hanya mengurus, bisa boleh mengurus di luar ya. Pengotak-kotakan seperti itu ya yang agak ya merugikan sebenarnya. Akan selalu ada pihak yang merugikan gitu ya. Dan pasti orang-orang kayak ikut mau ceweknya sih yang kerja bagi. Padahal itu mungkin bisa Bener, jadi bener. udah kesepakatan juga mas. Iya, pasti ada stigma, komunikasi stigma, keluarga. Iya, and sometimes kadang kalau misalnya kita ya ngeliat kayak misal ada pasangan terus ceweknya lebih mendominasi, pasti orang-orang kayak ih ceweknya galak banget. Iya, Instead iya, of- sama iya, cowoknya. instead of menormalisasikan ya bisa jadi Iya, ceweknya bener. memang lebih bisa memimpin. Iya, kan? Hmm. Jadi kayak emang aku juga nggak heran kenapa patriarki tumbuh berkembang karena dia juga disuburkan oleh perempuan-perempuan yang mungkin karena memang dari kecil Iya, ya, iya. dari doktrin seperti itu. Jadi kayak dengan tingkat edukasi kita juga yang masih rendah gitu, Indonesia di seluruh Indonesia juga pendidikan masih belum rata, jadi memang patriarki bisa aja tumbuh subur gitu. Tapi sebenarnya kalau di Jawa sendiri itu mereka itu nggak menganut hal-hal seperti itu. Kayak yang misalnya emang mereka dalam pahamanku tuh mereka memang setiap gender itu ada peran masing-masing. Tapi kayak mereka melakukan harmonisasi, kayak emang walaupun tugasnya di situ itu bukan berarti tugas itu tidak lebih mulia dari tugas yang lainnya. Ya, Jadi kayak benar. mereka ada semacam nilai harmoni di situ. Jadi walaupun makanya tadi kan jawab kalau misalnya orang lain itu memang halus gitu karena ya mereka sebenarnya punya nilai-nilai feminin dalamnya, yaitu adalah harmoni itu sendiri. Mereka kayak menjaga kayak ada rasa hormat yang lebih tinggi untuk peran yang lain satu dengan yang lain gitu. Dan yang aku baca itu sebenarnya yang masukkan kayak
paham-paham ada yang lebih superior, ada yang inferior, itu adalah dari orang-orang kolonial sendiri ketika kita masih dijajah gitu. Berarti emang udah dari sananya kita tuh udah didoktrin gitu ya? Ya jadi makanya kita sekarang itu mungkin bisa jadi menjadi semakin patriarkat itu dikarenakan ya karena ada doktrin-doktrin kolonial itu. Jadi kan pertama ya orang-orang Belanda, orang-orang lokal ini masuknya kan pertama dari Jawa gitu. Terus kemudian mereka kayak memasukkan ada yang inferior, ada yang superior gitu dengan kayak masukkan nilai-nilai mana yang maskulin, mana yang feminin. Kan dimana kalau di Jawa sendiri kan biasanya berpakaiannya itu kayak pakai apa sih? Pakai jari, pakai jari. Mau dari perempuan atau laki-laki pun sama-sama pakai jari kan. Dan itu dijadikan pembanding dengan lihat nih seragamnya orang-orang kolonial Belanda kan yang lebih tegas. Kelihatannya kayak maskulin banget gitu. Jadi ya Cowok abis ya kayak mereka membanding di bahu Iya. kesannya enggak ya mereka mau jadi memberikan dari misalnya hal-hal seperti itu memberikan kesan bahwa dimana ada yang inferior, ada yang superior, ada yang lebih feminin, ada yang lebih maskulin. Jadi secara nggak langsung nilai-nilai patriarki itu masuk di situ dari pengotak-ngotakan mana yang inferior, mana yang superior ya. Dan dimana ya yang biasa menyebarkan itu juga orang-orang kuliah itu ya laki-laki gitu loh. Ya, orang-orang kolonial datang kan biasanya ada laki-laki gitu. Jadi mereka dominan memberikan bibit-bibit patriarki itu tumbuh dari situ, dari orang-orang kolonial datangnya. Berarti emang udah dari sananya juga ke bawah ya kitanya tuh, emang udah ke bawah aja. Tapi kayaknya tadi ada istilah gitu ya untuk di Jawa. Apa? Oh, yang ini. Jadi kalau ini sebenarnya in a bad way ya, patriarki in a bad way. Kalau perempuan itu di Jawa perannya adalah kasur, dapur, Kupur. Ya kan Coba kupur itu apa itu kak? berias. Iya, Jadi cuma Tekan 3 ini ini, ya, iya. di Jawa gitu ya, 3 kondimen ini. Itu salah sih menurut aku ya. Kayak Jadi itu jangan terlalu mengecilkan gitu, terlalu menyepelekan kita. Iya, menyepelekan banget ya. Kayak ya mengotakkan ya perempuan hidupnya hanya untuk itu saja. Maksudnya kan mereka bikin Tapi mimor kita bisa dan berkarir kan teman-teman. iya, ya makanya sebenarnya ya nggak tahu ya. Mungkin ini adalah pengaruh buruk dari patriarki atau gimana. Tapi perempuan Jawa itu mereka begitu ya setelah mereka ditinggal menikah dan ditinggal gitu sama suaminya atau gimana, mereka kan tetap bisa berkarir sendiri gitu loh. Mereka tetap Iya, bisa banyak, hidup mandiri, banyak. banyak yang kayak gitu. Dan itu mungkin bisa dibilang itu adalah dimana perempuan sebenarnya bisa berkuasa, punya matriarkal atau gimana ya. Mungkin dari situ sebenarnya, tapi ya karena ya patriarki tadi jadinya nggak begitu di highlight sebenarnya. Karena matriarki itu sebenarnya aku nggak yang selalu negatif kan sebenarnya matriarki. Sebenarnya ada baiknya juga kan. Iya benar. Apalagi kalau misalnya melihat cowoknya yang nggak ada inisiatif secara Kita patriarki, bisa. iya. Sebenarnya kita harusnya saling imbang gitu. Ya jadi kalau yang menurut dalam paham tuh ya misalnya ya kalau itu dalam paham tuh kayak bisa ada pengotak-kotakan peran gender. Ini kenapa dah? Gara-gara itu. Nanti dikat aja. Nggak apa-apa, biarin aja Nah. ini contoh iklan patriarki ya guys ya. Ya. Betul, membentuk standar kecantikan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya bahas matriarki di Jawa ini sebenarnya nggak terlalu ke highlight tadi ya awalnya itu ya. Karena tapi aku baca itu yang lebih matriarki itu ada di suku Minangkabau nih, di Sumatera. Karena mereka matrilineal itu ya. Iya, matrilineals. Karena itu untuk marga, nama itu untuk apa bahas-bahasan di harta gitu. Itu turun dari ibunya sendiri. Jadi mamanya dari pihak ibu. Iya. Kalau di Batak tuh Kalau kayak di- kita kalau di ayah. Batak kita ayah. jadi emang sebenarnya tuh kalau di Jawa tuh dari Jawa sendiri ya yang mungkin lebih dulu kayak tadi sejarahnya dulu kalau masih dulu Belanda itu, jadi sebenarnya Jawa sekarang nih patriarki atau matriarki tergantung nggak sih sebenarnya? Ya, tapi ya, masih kelihatan patriarki Iya, sih. dominannya Masih dominasi dalam pola patriarki, tapi ya kalau di era modern saat ini kita baiknya nggak mau otak-otakan Ya. mana yang patriarki mana yang matriarki. saling menyimbangi lah. Iya, jadi kan ya kita ya Feedback. mengotak-kotakan peran gender itu kan sebenarnya kayak misalnya di kasus-kasus tertentu nih, misalnya kalau misalnya ada orang nih patriarki habis gitu, tapi apa sih? Jadi misalnya kalau ibunya ini udah ditinggal gitu ya, terus tapi kan dia harus menghidupi anaknya gitu ya, tapi salah satu anak ini cowok ya misalnya. Jadi ketika ibunya harus bekerja, misalnya kakeknya masih ada, ini kayak anak cowoknya ini dimarahin karena anak cowoknya nyentuh Dengan dapur, karena nyentuh beban dapur juga ya. karena nyentuh dapur itu malah tuh kayak maksudnya kayak ngapain sih ya, ibuku kerja gitu loh, kayak aku belum bisa kerja, kayak kenapa harus Bantu. ibuku yang masak gitu kan, Iya, kayak iya. membantu ya, kayak mengotak-kotakan seperti itu tuh
ya baiknya akar kuatnya dari kolonialisme, benar banget. Karena memang petualang-petualang atau prajurit-prajurit yang bikin sini itu pertama representasinya selalu laki-laki kan. Bener aja. Iya. Semua sifatnya gitu. Iya, secondly pasti kita udah juga pernah dengar kan kayak mereka tuh berdiri dengan perempuan gitu. Iya. Lagi masa kedudukan Jepang kan. Betul banget. Iya, iya, Tapi iya. juga membawa makin dampak. degradasi gitu. Jadi secara mungkin dilihat dari kacamata luar kayak semacam degradasi gitu ya, kayak terhadap perempuan gitu banget. Aku tuh juga merasa bahwa antara patriarki dan matriarki ini shiftingnya semakin tipis karena kita semakin digital dan modern kan. Aku tuh pernah ya membaca salah satu buku judulnya tuh Antara Gunung Lawu dan Wilis. Itu tuh buku hasil kolaborasi dari cucu seorang peneliti di era Indonesia pasca merdeka. Jadi dulu kakeknya tuh orang luar gitu. Turun gitu. Meneliti di Indonesia, hasil transkrip tulisan itu dijaga sampai ke cucunya. Nah, begitu tahu cucunya masih menyimpan transkripnya, ada beberapa tim peneliti dari Indonesia yang mengajak si cucunya ini untuk membuat buku ini gitu. Jadi ini buku yang bagus banget. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa transisi yang terjadi di Indonesia tuh dulu ya sebelum ada teknologi itu selalu kasar. Maksudnya kasarnya tuh gimana, kayak semisal ya, kayak contohnya kerajaan ke kolonial itu kan ada perang habis-habisan, terus kayak Hindu ke Islam. Kenapa sekarang arca-arca kita atau arca terus patung-patung dewa-dewi itu jarang banget ada yang utuh? Nah, itu karena dulu waktu Wali Songo pertama kali memperkenalkan Islam, itu adaptasinya tidak berjalan semulus yang kita ketahui gitu. Ada pertentangan nilai sehingga orang-orang yang baru masuk Islam ini menghancurkan patung-patung orang-orang Hindu itu. Nah, ini juga terjadi ke agama juga gitu. Jadi memang dulu mungkin dari transisi matriarki ke patriarki, terus kita naik turun ini juga memang selalu menghadapi perubahan dan Gejolak. konflik. Iya, benar banget. Cuman karena sekarang kita digital ya, terus juga sosial kita semakin kompleks, jadi nggak begitu berasa gitu. Iya, Meskipun dampaknya sama besarnya. Makanya kita juga baru tahu nih tadi kan Jawa itu matriarki. Ternyata Jawa itu betul banget. Karena selama ini Jawa kayak didominasi oleh laki-laki. Laki. Iya benar banget. Jawa tuh selalu didominasi kunci Ya, ada istilahnya kan kunci dari Jawa. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Itu PKI bener. Nah, Itu pidato PKI. Menurut nggak apa-apa, efeknya jadi lucu gitu. tapi PKI itu harusnya tidak patriarki nggak sih? Kan kesetaraan ya? Iya kan komunisme kan Iya, mengajak komunis, iya. komunisme itu tentu saja mereka membawa aliran kiri, dimana kayak sosialisme kayak gitu ya. Mereka mengutamakan kesetaraan sama. Jadi apa ya istilahnya ya harmoni itu sendiri, harmoni Jawa, makanya harmoni Jawa. Sebenarnya benar banget, dan teman-teman kita udah bahas Jawa itu matriarki atau patriarki. Jadi pada inti kita mau Bahwa sebenarnya ya Jawa tuh kan sebenarnya dia kalau bilang di kotak-kotakan dia patriarki enggak, dia Enggak, kayak lebih enggak. kurang harmonis gitu ya. kita High tuh context sangat culture. High context culture bener Bener banget banget. tuh. Jadi itu perempuan orang laki-laki sesuai fitrah apapun peran yang mereka ambil, tidak seharusnya kita saling merendahkan satu sama Iya, pasti udah ada kesepakatan di dalam keluarganya itu Betul. gimana. Kembali lagi sih ini komunikasi dalam keluarga yang nggak Iya. harus semua orang tahu gimana Iya, Cuma ini memang dan pandangan orang edukasi. beda-beda, Iya, benar banget. Ya menarik sih teman-teman untuk podcast kita kali ini. Insight kita loh. Jadi Membuka pikiran kita. Ini ada kajian yang sangat menarik. calon-calon wanita tangguh. Iya. Dia bukan wanita, perempuan. Kenapa tuh? Kan wanita itu kayak one gitu. Aduh, no ya. Aduh, bahasa patriarki banget ya guys. Jangan kita kayak kita adalah perempuan. Kita adalah perempuan. Kayaknya kita udah bisa sudahi di sini teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan ya. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.